Pernahkah kamu merasa seperti sedang bermain catur, tapi lawanmu tidak pernah memberitahumu aturannya? Kamu mencoba membuat langkah logis, tapi bidakmu tiba-tiba menghilang. Rajamu tiba-tiba dalam posisi sekamat, entah dari mana, dan lawanmu, dia hanya tersenyum seolah-olah semua ini adalah bagian dari permainan yang hanya dia yang mengerti. Ini bukan catur. Ini adalah interaksi dengan seorang manipulator. Dan rasa lelah, bingung, dan meragukan diri sendiri setelahnya, itu adalah rasa sakit yang nyata. Mereka membuatmu merasa bersalah atas hal-hal yang tidak kamu lakukan. Mereka memutarbalikkan kata-katamu sampai kamu tidak mengenali pikiranmu sendiri. Mereka menjanjikan masa depan yang indah, tapi masa depan itu tidak pernah datang. Selalu ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Masalahnya bukan karena kamu bodoh atau lemah. Masalahnya adalah otakmu, mesin pengenal pola yang luar biasa, telah diretas. Manipulator tidak menciptakan gerakan baru. Mereka menggunakan buku pedoman yang sama, yang telah teruji oleh waktu. Gaslighting, love bombing, triangulasi, ini adalah gerakan standar mereka. Intuisi firasatmu yang mengatakan ada yang tidak beres adalah sistem kekebalan psikologismu yang mendeteksi virus ini. Namun, kita sering mengabaikannya. Mengapa? Karena disonansi kognitif. Manipulator menciptakan dua realitas yang saling bertentangan. Realitas pertama, orang yang menawan, perhatian, dan menjanjikan ini. Realitas kedua, orang yang membuatku merasa tidak berharga dan gila. Otakmu tidak suka kontradiksi. Jadi ia mencoba menyelesaikannya. Seringkali dengan menciptakan alasan, mungkin aku yang salah paham. Dia sedang stres. Dia tidak bermaksud begitu. Inilah peretasannya. Manipulator tahu kamu akan melakukan ini. Mereka mengandalkannya. Jadi bagaimana kita merebut kembali kendali? Bukan dengan bermain lebih baik dalam permainan mereka, tapi dengan melihat papan permainan dari atas. Ini adalah lompatan intuisi gelap. Ini bukan sihir. Ini adalah proses sadar untuk mengubah kecemasan menjadi data. Langkah pertama, lepaskan diri dan amati. Berhentilah bereaksi. Jadilah seorang ilmuwan dalam laboratorium perilakumu sendiri. Perlakukan setiap tindakan manipulatif bukan sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai titik data. Oh, menarik. Setelah aku menetapkan batasan, dia menggunakan rasa bersalah. Catat. Contoh, kamu berkata, aku tidak bisa membantumu akhir pekan ini. Aku punya rencana. Reaksi manipulator. Setelah semua yang telah kulakukan untukmu, aku tidak percaya kamu begitu egois. Itu reaksi lamamu, merasa bersalah, membatalkan rencanamu. Reaksi barumu, data point, guilt trip, dicatat. Langkah kedua, identifikasi pola inti. Manipulator itu membosankan. Mereka tidak kreatif. Mereka mengulangi siklus yang sama berulang kali. Apakah itu siklus idealisasi devaluasi? Mereka memujimu setinggi langit lalu mengkritikmu habis-habisan untuk hal terkecil. Atau mungkin polanya adalah masalah buatan. Mereka menciptakan krisis yang hanya mereka yang bisa selesaikan, membuatmu bergantung pada mereka. Saat kamu melihat polanya, kamu berhenti melihat setiap insiden sebagai peristiwa yang terisolasi. Kamu melihatnya sebagai bagian dari sebuah sistem. Sistem ini tidak lagi personal. Ini hanyalah sebuah algoritma. Dan algoritma bisa diprediksi. Langkah ketiga, kalibrasi GPS emosional kamu. Perasaanmu adalah data. Tubuhmu tidak berbohong. Sebelum bertemu mereka, bagaimana perasaanmu? Mungkin tenang, fokus. Setelah bertemu mereka, lelah, cemas, bingung. Perhatikan sensasi fisik. Perutmu mulas, bahumu tegang, itu adalah sistem alarm tubuhmu. Berhentilah menekan tombol tunda. Kombinasikan data eksternal, perilaku mereka, dengan data internal, perasaanmu. Sekarang kamu memiliki gambaran yang lengkap. Sekarang tiba saatnya untuk lompatan itu sendiri. Langkah keempat, prediksi jika maka. Ini bukan tentang menjadi peramal. Ini tentang deduksi logis berdasarkan pola yang telah kamu identifikasi. Kamu berpikir, jika aku mengatakan tidak pada permintaannya yang tidak masuk akal, maka dia kemungkinan besar akan apa yang mengungkit kesalahan yang aku buat 3 tahun lalu. Memberiku perlakuan diam selama 2 hari. Tiba-tiba menjadi sangat ketika baik. Mereka melakukan persis seperti yang kamu prediksi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rasa takutmu berubah menjadi validasi. Kekuatan mereka atasmu berasal dari ketidakpastian dan kebingungan. Dengan memprediksi gerakan mereka, kamu menghilangkan elemen kejutan. Langkah kelima, keterlibatan strategis atau pelepasan diri. Tujuannya bukan untuk mengalahkan manipulator dalam permainannya. Tujuannya adalah untuk melindungi energimu dan kewarasanmu. Sekarang setelah kamu bisa memprediksi reaksi mereka, kamu bisa merencanakan Aku perlu memberitahunya berita buruk ini. Aku prediksi dia akan marah. Jadi aku akan melakukannya di tempat umum melalui pesan singkat dan menjaga agar tetap singkat. Kamu tidak lagi bereaksi secara membabi buta. Kamu merespons secara strategis. Kamu menggunakan prediktabilitas mereka untuk keuntungan.
lingkunganmu untuk menciptakan keamanan bagimu. Pada akhirnya, lompatan intuisi gelap membawa kita pada satu kesimpulan yang membebaskan. Satu-satunya cara untuk menang adalah tidak bermain sama sekali. Ini bukan tentang memiliki kekuatan gaib, ini tentang mendapatkan kembali kepercayaan pada persepsimu sendiri. Ini tentang memahami bahwa jika sesuatu terasa salah, itu mungkin karena memang salah. Dan kamu memiliki semua alat yang kamu butuhkan untuk melihatnya dengan jelas. Berhentilah bermain catur dalam kegelapan. Nyalakan lampunya,